Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa latifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa sahbihi buduri ma'arifil ilmi wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaatul kiram yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Uswatun Hasanah. Sekedar mengingatkan, kita awali, barangkali ada yang lupa untuk niat i'tikaf, jangan sampai lupa, jangan sampai tertinggal, agar mulai kita duduk di masjid sampai kita keluar, kita dapat pahala daripada duduk kita, daripada i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban ilallah. Dan juga niatkan kegiatan kita, pengajian kita pada pagi hari ini untuk niat silaturahmi, niat bersama-sama menambah ilmu agama, agar dengan banyak niat baik yang kita ikrarkan, yang kita ucapkan, mudah-mudahan pahalanya pun akan bertambah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu sangatlah luar biasa. Dalam sebagian hadis pun dijelaskan, kadang-kadang niat seorang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Sekedar mengingatkan saja, dan juga mengawali kajian kita pada pagi hari ini yang akan diawali dari surah An-Nisa ayat 11. Mohon untuk diingatkan seandainya nanti ada penjelasan yang salah, barangkali bisa dilihat dalam terjemah ataupun tafsirnya, ataupun bahkan kalau yang membawa handphone bisa dilihat ada terjemahnya. Barangkali ada yang salah yang disampaikan, mohon untuk diingatkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unthayayn. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan. Yusikum dalam tafsirnya adalah ya'murukum. Nanti kalau dalam terjemahnya Allah wasiatkan, yang dimaksud wasiatkan di sana adalah ayya'murukum. Allah memerintahkan kepadamu fi auladikum, di aulad putra-putramu. Artinya apabila kita meninggalkan putra putri
kita secara khusus ayat ini dalam asbab nuzulnya. Sebab turun ayat ini dijelaskan wa akhraja Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Diriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Hadis diriwayatkan diterima daripada sahabat Jabir bahwasanya Jabir berkata, ja'at imra'atu Sa'd bin Ubay ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'd bin Ubay. Hadis ini, ayat ini asbab nuzul ataupun sebab turunnya ayat diawali daripada istrinya Sa'ad bin Ubay. Istri Sa'ad bin Ubay dia lapor kepada baginda Rasul menyampaikan hatani ibnata Sa'd. Ya Rasulullah, ini dua putri Sa'ad. Siapa Sa'ad? Kutila abuhuma ma'aka fi Uhudin. Sa'ad bin Ubay adalah sebagian sahabat Rasul yang mati syahid ketika terjadi perang Uhud. Wa inna ammahuma akhadha malahuma. Setelah Sa'ad bin Ubay meninggal, seluruh harta peninggalan Sa'ad bin Ubay ini diambil oleh pamannya. Wa inna ammahuma akhadha mal falam yada'lahuma malan, sehingga tidak sedikit pun harta ditinggalkan untuk istri dan kedua putrinya. Wala tanki'ani illa walahuma malun. Bahkan ketika mau menikah, dua putri Sa'd ini tidak memiliki harta apapun. Nah, berkaitan dengan hadis ini, berkaitan dengan laporan istri Sa'ad bin Ubay, faqala, baginda Rasul menjawab, yaqdillahu fi dzalika. Allah akan menentukan hukum daripada hartamu. Lalu fanuzila hadhil ayat, turunlah ayat ini. Karena ayat 11, ayat 12 secara khusus menjelaskan tentang babul miras, bab tentang warisan. Seperti pernah disampaikan dalam ayat sebelumnya, maaf ini sebagai pengetahuan juga ataupun istilah. Dalam ilmu warisan ada yang dinamakan zawil furud, ada yang dinamakan zawil arham, ada furudul muqaddarah. Zawil furud adalah orang-orang yang memiliki ketentuan mendapatkan warisan ataupun bagian yang khusus. Ini pernah disampaikan bulan kemarin. Dari jihad laki-laki ada 15, dari jihad perempuan ada 10 orang. Lalu yang kedua ada zawil arham. Zawil arham adalah kerabat yang tidak memiliki bagian khusus, seperti paman dari ibu itu tidak akan mendapatkan bagian, berbeda dengan paman dari ayah, itu mendapatkan bagian yang jelas walaupun bagiannya nanti adalah asobah bin nafsi. Ada juga zawil furud atau ada juga furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah adalah bagian yang pasti yang akan dibagikan ataupun yang akan diberikan kepada zawil furud tadi, kepada orang-orang yang berhak. Nah, zawil furud ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 11 dan ayat 12 ini. Zawil furud, furudul muqaddarah, furud artinya bagian, muqaddarah yang dipastikan. Furudul muqaddarah ini tidak keluar daripada 6. Ada yang akan mendapatkan bagian nisfun, setengahnya. Ada yang akan mendapatkan bagian rubu, 1/4-nya. Ada yang akan mendapatkan bagian sumun, 1/8-nya. Ada yang akan mendapatkan sulusani, 2/3-nya. Ada yang akan mendapatkan sulus, 1/3-nya. Dan yang terakhir yang mendapatkan bagian sudus, 1/6-nya. Siapa saja yang akan mendapatkan setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Nah, ini yang akan dijelaskan dalam ayat 11 dan ayat 12. Yusikumullahu fi auladikum. Ketika kamu meninggal, maka Allah memerintahkan kepada anak-anak.
lidzakari mislu hadzil unsayain. Lidzakari untuk laki-laki, mislu hadzil unsayain perumpamaan bagian dua perempuan. Ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan. Kalau orang tidak mengenal agama, mungkin ayat ini tidak akan diterima. Karena semuanya putra putriku ya bagiannya harus disamaratakan. Kebanyakan pemahaman seperti itu. Padahal keadilan Allah tidaklah seperti itu. Ketika kita meninggalkan putra putri kita memiliki putra, memiliki putri, bagiannya dalam bab waris tidak boleh disamaratakan. Lidzakari mislu hadzil unsayain, bagian laki-laki harus 2 kali bagian perempuan. Kalaulah memiliki hartanya 60 juta, mohon maaf, sekedar bilangan saja, 60 juta kita memiliki putra 1, lalu putri kita ada 2, maka bagiannya tidak boleh disamaratakan. Yang laki-laki dapat 20 juta, yang perempuan dapat 20 juta, yang satu lagi dapat 20 juta. Tidak seperti itu cara pembagiannya. Tapi lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk laki-laki harus 2 kali bagian perempuan. Maka yang harta yang 60 juta, 40 juta bagian anak laki-laki, 20 juta berarti dibagi 2. Oh, itu tidak adil. Jelas itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran saja, mungkin kita tidak dengan logika saja. Ketika putra kita menikah, maka kalau berbicara masalah pernikahan, seorang laki-laki adalah imam, seorang laki-laki yang wajib memberikan nafkah. Kalaulah laki-laki tersebut tidak memiliki harta, bagaimana bisa menafkahi istrinya? Karena urusan menafkahi istrinya adalah wajib. Lalu putri kita walaupun dapat 10 juta, dia kan akan menikah dengan suaminya. Nah, putri kita akan menjadi tanggungan suaminya. Jadi ini jelas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin karena rasa sayang dan yang lainnya, seandainya kita setelah kita lihat bagaimana keadaan putra putri kita, yang laki-laki dia sudah mapan, sementara yang perempuan masih kecil belum mapan, kita memiliki keinginan membagi harta kita sama rata, jangan langsung kita bagikan seluruhnya dibagi sama rata. Kita gunakan dulu ilmu fardhi, kita gunakan ketentuannya biar hartanya tambah berkah. Nah, setelah itu laki-laki sudah mendapatkan bagian sekian, perempuan sekian, maka mungkin tidak ada salahnya yang laki-laki dia memberikan lagi kepada adiknya atau kepada saudaranya, sehingga pada akhirnya nanti bisa jadi sama rata. Yang penting kita jangan menghilangkan keterangan ini karena dengan hukum Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki harus 2 kali bagian daripada anak perempuan. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarok. Seandainya fa in kunna nisaan, seandainya putri kita banyak, putri kita lebih dan urusan banyak dalam bab faraid adalah minimal 2. Berbeda dengan ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu, ilmu tentang bahasa Arab, kalau 1 namanya mufrad, kalau 2 namanya tasniyah, kalau 3 dan selebihnya namanya jamak. Nah, untuk bab faraid yang dinamakan banyak adalah 2. 2 pun sudah kategori banyak. Kalau kita meninggalkan anak perempuan kita, fauqasnataini, lebih daripada 2, anak perempuannya ada 2, 3 dan selebihnya, falahunna thulutsa ma tarok, maka bagian untuk
putri kita yang lebih daripada 2 tersebut, bagiannya sulusa ma tarok, 2/3 daripada harta kita. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Seandainya kita meninggalkan 1 putri, hanya memiliki seorang anak perempuan, maka bagaimana furudul muqaddarah, bagian untuk putri kita? Wa in kanat wahidatan, seandainya putra perempuan kita hanya seorang, falahan nisfu, maka bagiannya adalah setengahnya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ini perhitungan furudul muqaddarah ini belum sepenuhnya bisa dijadikan acuan untuk membagikan warisan, belum. Karena berbicara membagikan warisan, nanti kita akan mengenal tentang hijab. Hijab ini adalah orang-orang yang akan menghalangi orang lain mendapatkan bagian. Ini hanya batasan pas furudul muqaddarahnya saja. Artinya selain daripada ini tidak akan. Artinya kalau anak perempuan baginya pilihannya 2. Kalau anak perempuannya 1, baginya setengah. Kalau anak perempuannya 2, baginya 2/3. Itu pilihannya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya. Mungkin siapa saja yang meninggal lalu dia meninggalkan ada ayahnya, ada ibunya. Bagaimana pembagian harta untuk ayah dan ibunya? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu. Untuk ayah kita, untuk ibu kita, seandainya kita meninggal, beliau masih ada, maka jatah daripada harta peninggalan kita adalah as-sudusu, 1/6-nya. Dengan catatan in kana lahu walad, seandainya ada putra. Maksudnya begini, untuk ibu kita khususnya, bagiannya pilihannya 2. Ada 1/3, ada 1/6. Untuk orang tua kita, saya ambil dulu yang perempuan ibu kita. Bagian seorang ibu, dan juga ada ayat dalam ayat 12, setiap bagian ibu cuma 2 pilihannya. Bisa mendapatkan 1/3, bisa mendapatkan 1/6. Mendapatkan 1/6 kalau ada anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka bagiannya lebih tinggi untuk ibu, jadi 1/3. Nanti ada ayatnya. Khusus untuk ayat ini, wali abawaihi, untuk kedua orang tua mayit, likulli wahidin, masing-masing daripada mereka, minhumas sudusu, akan mendapatkan bagian 1/6 mimma taroka, dari harta yang ditinggalkan mayit tersebut, in kana lahu waladun, seandainya memiliki putra. Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulusu. Fa illam yakul lahu waladun, seandainya tidak memiliki putra, fali ummihi sulusu, maka untuk ibu mayit tersebut as-sulusu, akan mendapatkan bagian 1/3-nya. Ini setelah dijelaskan. Fa in kana lahu ikhwatu fali ummihi sulusu. Fa in kana lahu ikhwatun, seandainya mayit tersebut meninggalkan saudara-saudaranya. Mayit tersebut meninggal, ada abangnya, ada adiknya, ada saudara-saudaranya.
Fali ummi sudusu, maka bagian untuk ibu mayit tersebut as-sudusu adalah 1/6-nya. Mimba diwasiyati yusi biha audai. Ini dilakukan setelah mimba diwasiatin, setelah dia meluluskan wasiat mayit. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, bulan kemarin juga pernah sedikit saya singgung. Artinya apabila seseorang meninggal dunia, maka ada jatah 1/3 daripada hartanya untuk diberikan kepada orang lain, baik bentuk hibah ataupun apa saja namanya. Yang penting jangan sampai melebihi dari 1/3-nya, karena yang 2/3 mutlak milik ahli warisnya. Nah, yang 1/3 ini seandainya mungkin ini sebagai gambaran saja, ketika mayit tersebut dia sedang sakit, dia pernah wasiat bahwasanya mungkin saya akan memberikan sedekah ke masjid sebesar 10 juta, mungkin sekedar contoh saja. Nah, sebelum harta tersebut dibagikan, yang 10 juta itu diberikan dulu, dengan catatan dihitung dulu harta peninggalan mayitnya berapa. Apakah 10 juta tersebut tidak melebihi 1/3-nya? Seandainya harta yang ditinggalkan 100 juta, lalu dia mewasiatkan 10 juta, berarti 10 juta masih kurang dari 1/3-nya. Maka sebelum harta ini dibagikan, 10 juta tersebut diberikan dulu sesuai wasiat daripada mayit tersebut. Mimba diwasiati yusi bi'a audainin, ataupun juga berbentuk hutang. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam beberapa hadis sahih yang disampaikan, orang yang wafat dalam keadaan syahid itu jelas bagiannya ataupun pahalanya surga iladain, kecuali utang piutang. Apalagi yang wafat dalam keadaan biasa-biasa saja. Artinya urusan utang piutang, karena dalam kajian bab waris, sebelum harta diwaris, sebelum harta tersebut dibagi rata, mungkin kalau ada yang nanti aja setelah 7 harinya itu terserah, itu karena tidak ada aturan ke sana, mau pas begitu meninggal mangga ataupun hari ke-7-nya setelah wafat atau hari itu, tidak ada ukuran khusus. Yang penting sebelum harta tersebut diwariskan, sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya, kita telusuri dulu seandainya yang wafat tersebut, apalagi mungkin orang tua kita, beliau memiliki utang piutang. Makanya kalau kita alhamdulillah sudah dibiasakan sering apabila ada yang meninggal, suka ada diikrarkan oleh keluarganya bahwasanya almarhumah wafat menghadap Allah, tidak memiliki urusan utang piutang, dengan catatan utang piutang tersebut harus sudah ada yang menanggung jawabnya. Seperti itu kan, alhamdulillah sudah dibiasakan. Nah, urusan utang piutangnya harus didahulukan, termasuk mungkin yang sering dilupakan, apalagi yang meninggal tersebut sudah nisab haji. Ini kadang-kadang oleh putra-putrinya suka banyak yang dilupakan. Apabila orang tua kita wafat sementara hartanya banyak, beliau sudah nisab untuk ibadah haji, maka ibadah haji tersebut haruslah tetap ditunaikan. Walaupun tentunya yang melaksanakannya bukan beliau, karena setelah wafat kita ada badal haji, kita badalkan dengan ketentuan yang sebenar-benarnya, jangan asal juga itu. Harus ditunaikan dulu. Walaupun mungkin sekarang ibadah haji taruhlah 36 juta, biasanya badal haji tidak seperti itu. Yang penting jangan sampai dilupakan, orang tua kita telah wafat, meninggalkan harta yang banyak, dalam hitungan beliau sudah nisab. Jangan sampai dilupakan, itu adalah utang kita, harus ditunaikan dulu. Kita pisahkan, ini untuk ibadah haji orang tua kita, seperti itu kurang lebih. Artinya urusan utang ini jangankan besar, kecil pun akan menjadi tanggungan. Dalam sebagian hadis disampaikan tentang orang yang utang piutang ini, apalagi sudah dalam kategori muflis,
Nanti kalaupun di akhirat kalau tidak ada yang menanggung jawab, jelas amal baiknya yang akan menjadi jaminannya, bayar. Ternyata kalau utangnya atau mungkin plus dosanya belum bisa ditunaikan, nanti keburukan orang lain ditimpakan kepada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Mimba diwasiyati yusi biha audain. Kita membagikan warisan setelah kita tunaikan wasiat mayit dan juga selesaikan utang piutang mayit tersebut. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'a. Abaukum, ayah-ayahmu, wa abnaukum, dan juga putra-putramu, la tadruna, mereka tidak akan mengetahui, ayyuhum aqrabu lakum naf'an, ayyuhum, siapa daripada mereka, aqrabu lakum naf'an, yang lebih dekat memberikan kemanfaatannya. Ini ayat merupakan peringatan kepada kita, khusus untuk bab miras ini. Jangan selalu menggunakan logika saja, jangan hanya berdasarkan keinginan. Oh, ini anak kita bagiannya seperti ini, orang tua kita bagiannya seperti ini. Jangan seperti itu. Bahwa la tadluna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Urusan harta ini tidak ada yang akan melebihi daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mungkin saat itu dia menggunakan logika, oh ini karena kekurangan kita bagiannya kita lebihkan. Oh ini anaknya berkecukupan, kita bagiannya kurangi saja. Seenaknya saja dia menggunakan bab waris tidak sesuai ketentuan, hanya berdasarkan logika. Allah jelaskan di sini, Allah peringatkan di sini, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jangan sesekali kita merubah-rubah ketentuan Allah, karena kita tidak akan tahu mana yang akan lebih bermanfaat. Artinya bagikanlah sesuai dengan furudul muqaddarahnya masing-masing, sesuai dengan bagian pasnya masing-masing. Kalau ibu sepertiga dan seperenam, jangan jadi setengah seperti tadi. Kalau anaknya perempuannya satu, sayang nih perempuan bungsu kesayangan kita, bagiannya kita lebih ke 2/3. Jangan, biarkan mereka mendapatkan bagian sesuai dengan bagian yang pas, yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Faridatan minallah, keputusan, ketentuan, pembagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Allah Maha mengetahui, hakiman, Allah Maha bijaksana. Fima dabbara lahum ay lam yazal muttasifan bidzalik. Allah lebih bijaksana, Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu ayat yang ke-11 baru disampaikan. Orang-orang yang mendapatkan bagian 2/3, orang yang mendapatkan bagian setengah, orang yang mendapatkan bagian 1/3 dan 1/6, itu yang baru disampaikan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, dan untukmu. Mungkin ini nanti hitungnya untuk siapa. Walakum, dan juga untukmu, nisfu ma, akan mendapatkan setengah. Setengah dari apa? Taroka azwajukum, yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jadi kakek bapak-bapak, untuk kita sebagai suami, kita akan mendapatkan bagian setengah dari harta peninggalan istri kita. Jangan doakan masih. Sudah dihitung itu loh.
Harta perempuan kita, istri kita hartanya berapa ini? Sudah hitung aset berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan insyaallah di akhir setelah ayat ini kita akan ringkaskan siapa saja yang mendapatkan setengah dan yang lainnya. Ini saya jelaskan berdasarkan urutan ayatnya saja. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, untukmu akan mendapatkan bagian setengah dari yang ditinggalkan istri-istrimu, ilam yakullahunna walad, seandainya istri-istrimu tidak memiliki putra. Kita sebagai suami akan, seandainya, mohon maaf kita tidak mendoakan istri kita wafat, seandainya istri kita meninggal dunia, dia tidak memiliki putra, termasuk putra kita juga, maka untuk suami akan mendapatkan jatah furul muqaddarahnya adalah setengah. Illam yakullahunna waladun, seandainya tidak memiliki putra. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Fa in kana lahu waladun, seandainya istri-istri kita memiliki putra. Bahasanya di sini maksud putra kenapa tidak dari suami ya? Karena nisbat, namanya putra adalah kita tidak melahirkan, jelas disebutkan putra istri kita saja. Dalam Al-Quran juga seperti itu bahasanya. Seandainya istri-istri kita memiliki anak, maka falakumur rubu'u, bagianmu adalah ar-rubu'u, seperempatnya. Ini yang tadi saya singgung masalah hijab. Anak ini kalau mayit meninggalkan anak, warisan akan aman, mudah dibagikannya. Tapi kalau seseorang meninggal dunia tidak memiliki anak, ini agak susah. Kenapa agak susah? Karena nanti saudara-saudaranya akan mendapatkan bagian. Kalau mayit meninggalkan anak, paman, saudara yang lain tidak akan mendapatkan bagian. Jadi fokus memberikannya lebih sedikit, lebih mudah. Makanya anak selalu jadi patokan. Mimba diwasiyati yusi biha audain, sama seperti ayat sebelumnya. Mimba diwasiyati yusi biha audain, Allah peringatkan kembali kita membagikan warisan setelah istri kita meninggal, ataupun sebentar setelah suami kita meninggal, maka mimba diwasiyatin, ingat apakah beliau yang telah wafat memiliki wasiat, audain, atau apakah beliau yang telah wafat memiliki utang, tunaikan dulu itu, dahulukan dulu itu. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Ini kita balikan. Kalau tadi istri kita yang meninggal, kalau sekarang mungkin suami, bukan kita yang meninggal, suami siapa saja. Walahunna, bagi istri-istri kita, ar-rubu'u, mereka akan mendapatkan bagian seperempat mimma taraktum, dari harta yang kita tinggalkan. Illam yakul lakum waladun, seandainya tidak memiliki putra. Simpulkan saja, apabila kita meninggal sebagai suami yang menikah, maka istri kita akan mendapatkan bagian seperempat dari harta peninggalan kita, seandainya kita tidak memiliki putra. Mungkin gambarannya ya, kalau tidak memiliki putra kan mungkin awal menikah, ataupun mungkin walaupun udah tahunan, kalau tidak dianugerahi putra ya mungkin tidak memiliki. Yang penting artinya seperti itu, apabila kita yang meninggal, maka yang akan didapatkan istri kita dari peninggalan kita adalah seperempatnya apabila tidak memiliki putra. Falahunna sumunu mimma taraktum mimma diwasiyatin tusuna bi'a audain. Dan juga seandainya memiliki putra,
wa falahunna sumunu, maka bagian yang akan didapatkannya adalah 1/8-nya. Jadi untuk istri, mohon maaf, untuk seorang istri bagiannya cuma 2. Dia akan mendapatkan 1/4 ataupun 1/8 dari harta peninggalan suaminya, tergantung ada dan tidak adanya putra. Kalau memiliki putra bagiannya 1/8, kalau tidak memiliki putra bagiannya 1/4, jadi lebih besar. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan awin mura'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudusu. Seandainya ada seseorang dia mendapatkan warisan dalam keadaan kalalatan. Kalalah ini dalam tafsirnya ay la walida lahu wala walada. Ada seseorang ditinggalkan, dia tidak memiliki orang tua, tidak memiliki putra. Orang tuanya sudah meninggal, putra-putranya pun tidak ada. Walahu akhun aw ukhtun, tapi dia memiliki saudara. Walau akhun, baik saudara laki-laki, aw ukhtun, ataupun saudara perempuan. Ai min ummin, dari ibunya. Kita simpulkan bahasanya, apa bagian yang pas untuk saudara seibu? Ya, tidak ada orang tua, tidak ada anak, yang ada adalah hanya saudara. Berarti waladul ummi, saudara seibu daripada mayit, walikulli wahidin minhuma sudusu, bagiannya adalah 1/6. Wa in kanu aksara min dzalika wa hum syuraka'u fi sulus. Seandainya saudara seibu ini banyak, artinya lebih daripada 2, maka fahum syuraka'u fi sulusi, bagiannya bersama-sama mendapatkan 1/3-nya. Ini khusus menjelaskan bagian ataupun qurudul muqaddar daripada saudara seibu saja. Bukan saudara saya seibu, bukan saudara saya, tapi saudara seibu saja. Ini ayat seperti untuk saudara seibu saja. Kalau hanya sendiri, bagiannya adalah 1/3. Kalau ada 2 ataupun lebih, maka bahum syuraka'u bisulus, akan mendapatkan 1/3 bersama-sama. Kalau ada anak saudara seibunya ada 3, ya bagiannya 1/3 dibagi 3 saja. Pak izin Pak, saudara seibu itu maksudnya apa? Saudara seibu seperti tadi, mungkin karena pernikahan, dia perceraian, dia wafat, hanya memiliki saudara ibunya saja, ayahnya sudah meninggal. Kayak tadi, la walidah, tidak memiliki ayah, tidak memiliki anak. Jadi dia mungkin untuk saudara seibu ini gambarannya pasti karena ada pernikahan yang kedua, tidak dari pernikahan yang awal, pasti ada dari pernikahan yang kedua. Mungkin mau meninggal dunia ataupun bercerai. Ya, dia menikah lagi dengan suami yang kedua, lalu dia memilih dari saudara dari ibu tersebut, dia memiliki saudara lagi. Makanya artinya saudara seibu saja, seperti itu. Prosesnya daripada pernikahan yang kedua, bukan dari pernikahan yang awal. Kalau di pernikahan yang awal tidak mungkin ada saudara seibu saja. Beda bapak ya? Ya, seperti itu. Nah, untuk saudara yang seibu saja seperti tadi, tidak beda bapak ya. Ini bagiannya pilihannya cuma 1/6 dan 1/3. 1/6 kalau sendirian, cuma dia saja saudara seibunya. Kalau ada yang memiliki kakak ataupun adik, maka bagiannya adalah 1/3-nya bersama-sama. Jamaah kiram yang dirahmati Allah,
min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairi mudhar. Kembali kita diingatkan min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Setelah kita selesaikan wasiatnya, setelah kita bayarkan utang piutangnya. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan juga halimun. Halimun itu artinya bitakhiril uqbah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah. Masih ada waktu. Kita simpulkan saja ini dua ayat ini. Mungkin kalau tadi tidak terlalu kita bacakan per ayat per kalimat saja. Kita sampaikan, kita jelaskan ataupun kita ringkaskan. Yang pertama, untuk orang-orang yang akan mendapatkan bagian setengah, dia akan mendapatkan bagian setengah itu adalah untuk 5 orang. 5 orang ini akan mendapatkan bagian setengah. Walaupun ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah anak perempuan. Seorang anak perempuan dia akan mendapatkan bagian setengah. Artinya mungkin ketika yang meninggal saudara perempuan cuma dia seorang, maka ada kemungkinan dia mendapatkan bagian setengah dari peninggalan orang tuanya. Yang kedua adalah bintul ibni. Bintul ibni ini adalah cucu perempuan daripada anak laki-laki mayit. Saya ulangi, yang kedua adalah bintul ibni. Bintul ibni adalah cucu perempuan dari anak laki-laki mayit. Ini akan mendapatkan bagian dengan catatan kalau mayitnya tidak memiliki anak. Kalau ada anak lewat, cucu tidak akan kebagian sepanjang ada anak, jelas. Yang lebih dekat akan mendapatkan ini, tapi ada kemungkinan. Ada kemungkinan yang kedua bintul ini, cucu perempuan dari anak laki-laki mayit ini akan ada kemungkinan mendapatkan bagian setengah. Yang ketiga, yang akan mendapatkan bagian setengah adalah ukhtun li abawain. Ukhtun li abawain adalah saudara perempuan yang seayah seibu dengan mayit. Ukhtun li abawain, saudara perempuan yang seayah dan seibu daripada mayit akan ada kemungkinan mendapatkan bagian setengah. Dengan catatan hanya seorang. Kalau 2 nanti kita akan di bagian 2/3. Yang keempat adalah ukhtun li abin. Yang akan mendapatkan bagian setengah, ukhtun li abin, saudara perempuan yang hanya seayah. Berarti ibunya beda. Ukhtun li abin, saudara perempuan yang seayah, ini pun akan ada kemungkinan mendapatkan bagian setengahnya. Dan yang terakhir, yang akan mendapatkan bagian setengah adalah jauh seorang suami. Tadi ayatnya sudah dijelaskan. Ini adalah 5 orang yang akan mendapat kemungkinan, bukan menjadi hak pasti karena harus ada syarat-syaratnya. Yang akan mendapatkan kemungkinan bagiannya setengah adalah yang pertama seorang anak perempuan, yang kedua seorang cucu perempuan, ini semuanya harus seorang. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga saudara perempuan yang seayah seibu. Yang keempat saudara perempuan yang seayah saja. Dan yang kelima adalah jauh seorang suami, ada kemungkinan mendapatkan bagiannya adalah setengah. Itu yang setengah. Dari ayatnya tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, yang akan mendapatkan bagian 1/4 ataupun rubu. Yang akan ahli waris ataupun zawil furud yang akan mendapatkan bagian 1/4 hanya untuk 2 orang. Yang pertama zawud, suami. Suami akan mendapatkan bagian 1/4 apabila ada anak. Jadi kalau tidak ada anak bagiannya setengah. Yang kedua istri kita. Apabila kita meninggal maka seorang istri akan mendapatkan bagian ar-rubu 1/4 dengan catatan tidak ada anak. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang kedua. Yang setengah 1/4. Sekarang bagian untuk 1/8.
yang akan mendapatkan bagian 1/8 hanya untuk seorang, yaitu istri kita. Istri mendapatkan bagian 1/8 apabila Yang keempat, ahli waris yang akan mendapatkan bagian 2/3. Yang akan mendapatkan bagian 2/3 semuanya ada 4. Ini sama dengan yang bagian setengah kecuali suami. Kita hitung lagi, kita ingatkan lagi. Ahli waris yang akan mendapatkan bagian 2/3, yang pertama adalah 2 anak perempuan ataupun lebih, minimal batasnya 2. Kalau anak perempuannya 2, maka bagiannya adalah 2/3. Yang kedua adalah bintal ini, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini pun bisa jadi 2/3 kalau 2 orang ataupun lebih. Yang ketiga adalah ukhtani yabawain, saudara perempuan yang seayah seibu. Yang keempat, ukhtani liabin, saudara perempuan yang seibu saja. Baru 4, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, ada 2 lagi. Yang kelima, yang akan mendapat bagian sulus 1/3. Ini yang akan mendapatkan kemungkinan bagian 1/3 ini adalah untuk 2 orang. Yang pertama ibu. Tadi ibu akan mendapatkan bagian 1/3 dengan syarat. Syaratnya tadi tidak ada anak. Kalau ada anak nanti kita berkurang lagi bagiannya. Ini sulus 1/3. Seorang ibu yang ditinggalkan putranya, beliau akan mendapatkan bagian 1/3-nya. Yang kedua adalah waladul artinya yang berusaha saudara yang seibu saja. Lalu yang terakhir adalah untuk ahli waris yang akan mendapatkan bagian 1/6. Ini dimungkinkan untuk 7 orang. Yang pertama, yang akan dimungkinkan mendapatkan bagian 1/6-nya adalah abun, artinya bapak. Dengan catatan tadi, karena untuk abun ini, bapak ini bagiannya cuma di 1/6 saja. Yang kedua adalah ibu. Kebalikan dari yang tadi. Seorang ibu kalau tidak ada putra 1/3, kalau ada jadi 1/6. Yang ketiga adalah bintul ibni. Bintul ibni adalah cucu perempuan dari anak laki-laki dengan catatan apabila bersama-sama anak perempuan. Kalau tidak bersama anak perempuan nanti akan hijab. Ini syaratnya hanya satu. Yang ketiga, bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia akan mendapatkan bagian 1/6 apabila bersama-sama dengan anak perempuan mayit tersebut. Kalau tidak bersama-sama, tidak akan mendapatkan bagian 1/6. Nanti ini dalam istilah ilmu faraid namanya sulus takmilatus sulusain. Artinya untuk menyempurnakan bagian 2/3. Yang keempat adalah jadun, kakek. Ada bagian dengan catatan sepanjang tidak ada ayah. Kalau ada ayah, maaf, kakek gak akan kebagian. Yang kelima, jadatun, seorang nenek. Ini juga ada kemungkinan mendapatkan bagian 1/6 dengan catatan tidak ada tidak ada ibunya. Kalau masih ada ibu mayit, ya nenek gak akan kebagian karena bagian nenek ya dari putranya bukan dari cucunya. Yang keenam adalah ukhtun yamin, saudara perempuan yang seayah saja, dengan catatan apabila bersama-sama dengan ukhtun yabawain, saudara perempuan yang seayah seibu.
Saudara perempuan yang seayah saja akan mendapatkan bagian 1/6 apabila bersama-sama dengan saudara perempuan yang seayah seibu. Nanti bagiannya saudara perempuan seayah 1/6, saudara perempuan seayah seibu setengah. Kalau digabungkan jadi sulusain, jadi 2/3. Itu yang saya sampaikan, sudus takmilatus sulusain, untuk menyempurnakan bagian. Apabila digabungkan bagian ukhtun diambil saudara perempuan saya dengan saudara perempuan yang saya sibuk, maka bagiannya akan menjadi 2/3-nya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang akan mendapatkan bagian 1/6 adalah saudara seibu saja apabila sendirian, apabila hanya seorang. Tadi kalau bersama-sama dengan saudara seibu yang lainnya, bagiannya adalah 1/3-nya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu adalah bagian tentang ilmu waris. Walaupun mungkin hanya sedikit, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya, dan juga mohon kalau ada kurangnya dimaafkan. Terakhir, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga dalam kondisi situasi seperti ini Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala usaha kita, apapun kasar kita, usaha kita, Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita. Kita juga berdoa untuk putra-putri kita, merupakan keturunan kita. Kita doakan mudah-mudahan putra-putri kita menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Dan juga kita berdoa untuk mungkin ada saudara ataupun jamaah masjid Uswatun Hasanah saat ini dalam keadaan sakit. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan segala hajat kita ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Kita akhiri dengan pembacaan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang namanya asobah itu apa? Ya, asobah itu mungkin asobah itu artinya sisa. Boleh? Dalam ilmu waris. Ya, asobah ini sisa, tapi nanti asobah ada 3. Ada asobah binafsi. Ini istilah. Ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Khusus pembahasan asobah. Artinya gini, kalau nanti harta yang sudah dibagikan masih ada sisa, ini bagiannya sudah sesuai ketentuan, ini sudah ada bagiannya sesuai ketentuan, lalu ada sisanya, berapapun sisanya, nah sisa itu namanya asobah. Nah, untuk siapa asobah ini? Bagiannya adalah untuk ahli waris dari jihad laki-laki. Bagiannya bisa kepada anaknya, kepada ayahnya, yang penting dari jihad laki-laki. Itu untuk asobah bin nafsi. Yang kedua ada asobah bil ghair. Asobah bil ghair seperti ini. Mayit meninggalkan anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Bagiannya tidak boleh dihitung. Anak laki-laki tidak ada bagian khusus. Tadi dalam penjelasan, anak laki-laki tidak ada bagian khusus. Sementara anak perempuannya adalah setengah. Nah,
membagikannya bukan anak perempuannya bagiannya setengah, anak laki-laki sisanya, bukan. Untuk asobah bina, untuk asobah bil goir, anak perempuan ngikut kepada anak laki-laki. Anak laki-laki sesuai ayat di awal, faliz zakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki harus 2 kali bagian perempuan. Walaupun ketentuannya anak perempuan mendapatkan setengah karena bersama-sama anak saudara laki-lakinya, maka yang perempuan bagiannya 1/3-nya, yang laki-lakinya 2/3-nya. Itu untuk asobah bil ghair. Nah, yang ketiga ada asobah mal ghair. Seperti tadi, saudara perempuan seibu bagiannya nah kalau dia 1/6, saudara perempuan seibu 1/6. Tapi kalau ada saudara laki-laki yang seibu, nah saudara perempuan ini bagiannya tidak jadi 1/6, tapi ngikut dari saudara laki-laki yang seibunya. Nah itu untuk namanya asobah. Jadi sebagai awal saja, asobah itu ada artinya sisa bagian. Tapi sisa asobah di sini ada 3. Ada asobah binafsi namanya, ada asobah bil ghair, ada asobah mal ghair. Ini ada ketentuan masing-masing. Itu untuk asobah. Satu lagi Pak Ustaz, tadi bilang ada hutang harus kami sebelumnya punya hutang Pak ke bank Pak, gimana Pak? Apa harus dilunasin dulu atau? Masalah utang piutang itu kan dibandingkan dengan hartanya. Jelas ketentuan utang piutang seandainya seseorang meninggal dunia lalu ada tanggungan taruhlah di bank, ya harus ditunaikan. Ditunaikan tersebut bukan berarti mungkin langsung ditunaikan dibayar total ke bank. Kalaupun bank menerima silahkan, tapi ketentuannya kan beda lagi ketentuan bank. Yang penting kita sudah menyisihkan untuk pelunasannya seperti itu. Karena ada utang yang disegerakan ataupun yang ditanggungkan. Seperti kalau disegerakan berarti langsung dibayarkan, ditanggungkan tidak langsung dibayarkan, tapi ada seseorang yang sudah menanggung jawabnya. Mungkin kita bentuk dalam, kita masukkan tabungan ataupun caranya disesuaikan saja.